Shalom warga Yakum. Yakum Fellowship pada saat ini bertema menggemakan panggilan. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke dalam hadirat Engkau ya Bapa di pagi yang indah ini. Kami bersyukur bahwa pada saat ini Engkau memberkati kami. Engkau masih memelihara kami, dan kami bersyukur bahwa setiap tantangan dalam kehidupan kami boleh dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini kami boleh dapat semakin bersemangat di dalam menjalani proses kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditujukan untuk para perantau. Jadi mereka termasuk kaum yang kecil, yang minoritas. Nah, bagi kita pasti pernah merantau di negeri orang atau di daerah orang lain. Ya, pasti kita sudah merasakan suka dukanya merantau. Misalnya saya dulu kuliah di Jogja, saudara-saudara. Ada budaya baru, ada bahasa yang mungkin baru. Dan saya tidak akan pernah memakai bahasa saya, bahasa ngapak, itu nggak akan bisa. Akan terasa lucu ketika saya bicara bahasa ngapak di tengah budaya orang Jogja yang berbahasa halus. Dan pada umumnya orang perantau akan mencoba untuk menjadi bagian dari orang-orang di daerah yang baru, berusaha membaur dalam kebudayaan, dalam adat istiadat yang baru, agar mereka tidak menjadi orang asing atau diasingkan. Nah saudara-saudara, tapi yang menarik di 1 Petrus ini, sang penulis hendak mengingatkan bahwa sebagai perantau, sebagai kaum minoritas, sang penulis justru mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Mereka diajak untuk menjadikan kekristenan sebagai identitas kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus. Mereka harus meletakkan Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan mereka. Mereka harus berfokus kepada Kristus. Ketika mereka menerima Kristus, saudara-saudara, maka cara berpikir, cara hidup, cara bertindak harus berbeda dengan dunia. Bagi sang penulis, gaya hidup Kristiani itu bukan aksesoris, bukan hiasan, tapi betul-betul memberi perubahan hidup dalam diri seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sang penulis di ayat yang ke-9 hendak mengingatkan akan identitas mereka. Yang pertama adalah mereka bangsa yang terpilih. Mereka berbangsa yang ada dalam rancangan Allah. Mereka menjadi bagian dari rencana Allah, sehingga mereka dipilih oleh Allah. Nah, karena statusnya adalah bangsa yang terpilih, saudara-saudara, bangsa yang dianggap memiliki hubungan yang intim dengan Allah, maka seharusnya mereka memiliki sikap hidup yang berbeda dari yang lain. Yang kedua adalah mereka adalah imamat yang rajani.
Mereka adalah imam yang adalah sebagai penghubung antara manusia dengan Allah. Mereka juga yang melayani Allah sebagai raja di atas segala raja. Oleh karena itu, yang harus mereka kerjakan adalah apa yang menjadi perintah sang raja. Dalam hal ini Allah sendiri. Jadi apapun yang mereka kerjakan, itu adalah kehendak dan perintah sang raja. Itu yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, mereka adalah bangsa yang kudus. Kata ini memperlihatkan ada pemisahan antara yang kudus dan ada yang tidak kudus. Apa yang membedakan? Moralitas. Karena yang memanggil kita adalah Allah yang kudus, maka seharusnya mereka juga menjadi umat yang kudus. Kudus berarti hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kedua, penulis menegaskan agar mereka membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Orang kudus adalah orang yang tidak berkompromi dengan dosa. Yang keempat, saudara-saudara, mereka adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Proses memiliki ini tidak mudah, saudara-saudara. Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Harus dengan darah agar manusia menjadi milik Allah. Harus manusia menjadi kembali pada pelukan Allah. Itu tidak mudah. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita menjadi milik Allah, ini menjadi bagian dari anugerah kasih Allah atas kehidupan kita. Kenapa Allah mau melakukan itu? Karena kita berharga di mata Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan Allah atau pemilihan Allah ini diberikan agar mereka memberikan perbuatan-perbuatan yang besar, yaitu memasyurkan namanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, apapun tantangannya, apapun masalahnya. Karena itu saudara-saudara, itu sudah menjadi tugas panggilan mereka sebagai milik Allah. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya adalah milik Allah, adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Jadi ada sesuatu hal yang dapat kita renungkan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, terkhusus dalam kita melayani sesama kita. Yang pertama, saudara-saudara, sudahkah kita hidup sebagai orang yang melayani Allah dengan berpelayanan hanya untuk kemuliaan Allah sebagai tugas panggilan kita? Yang kedua, saudara-saudara, sudahkah kita hidup sebagai umat yang terpilih, imamat yang rajani, yang kudus, dan umat yang layak disebut milik Allah? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui perenungan ini, kami kembali disadarkan akan identitas kami. Bahwa kekristenan itu bukan aksesoris, tetapi kekristenan itu adalah gaya hidup. Nilai-nilai hidup yang harus kami hadirkan di dalam kehidupan ini sebagai tugas panggilan kami, oleh karena kami telah menjadi milik-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, jikalau selama ini apa yang kami lakukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, kemuliaan diri kami sendiri. Ya Bapa, Engkau mengingatkan kami
bahwa kami harus menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Kami bukan menjadi manusia yang lama, tapi Engkau telah mengubah kami untuk menjadi manusia yang baru. Kami sudah Engkau kuduskan. Oleh karena itu mampukan kami untuk menjaga kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Untuk seluruh keluarga Yakum, warga Yakum, mari kita melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.